Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Kesehatan sangat mahal, sehingga penting bagi kita untuk selalu menjaganya. Walaupun dalam situasi pandemi COVID-19, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan. Oleh karena itu, jangan lupa untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Selalu gunakan masker, tidak berkerumun, dan tidak berpergian jika tidak ada kepentingan. Hari ini, kita akan belajar sejarah tentang pengantar ilmu sejarah. Seperti yang kita ketahui bahwa sejarah adalah hal yang penting. Oleh karenanya, penting pula bagi kita untuk mempelajarinya. Nah, dalam pengantar ilmu sejarah hari ini, kira-kira kita akan belajar tentang apa ya? Nah, hari ini kita akan belajar tentang sejarah itu apa dan manfaat belajar sejarah itu apa saja. Oleh karena itu, bersama saya, Pak Rio, kita akan belajar pengantar ilmu sejarah. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada konsep atau materi kali ini adalah kita dapat mengetahui beberapa konsep tentang ilmu sejarah dan manfaat belajar sejarah. Sudah siap untuk memulai? Mari kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Nah, mari kita mulai dengan melihat gambar di bawah ini. Gambar apakah ini? Ada bapak, ada ibu, dan ada anak. Kira-kira ini gambar apa ya? Menurut kalian, gambar apa? Ya, benar. Ini adalah gambar keluarga. Nah, ketika berbicara tentang keluarga, pasti kalian pernah atau memiliki keluarga yang lengkap, bukan? Ada nenek, ada kakek, paman, bibi, sepupu, ponakan, dan lain sebagainya. Itulah yang dinamakan dengan silsilah keluarga. Seperti yang dapat kalian atau kita lihat bersama pada gambar berikut. Ada nenek, ada kakek, ada ayah, ibu, paman, dan bibi, serta keluarga yang lainnya. Inilah yang dinamakan dengan silsilah keluarga. Kalian juga pasti tahu kan? Atau kalian pasti juga punya kan silsilah keluarga seperti ini. Terus selanjutnya, apa ya hubungannya dengan sejarah? Ya, silsilah hubungannya dengan sejarah dapat kita pelajari dalam penjelasan di bawah ini. Berbicara tentang sejarah dalam bahasa Indonesia merujuk dalam beberapa ahli berasal dari bahasa Arab, yaitu sajaratun, yang berarti pohon kayu. Selain itu, Muhammad Yamin pada tahun 1958 mendefinisikan sejarah sebagai pohon yang melambangkan pertumbuhan dan perkembangan yang terus-menerus dan berkesinambungan. Dalam hal ini, pertumbuhan pohon yang terus-menerus dimaknai sebagai asal-usul, riwayat, silsilah, dan hikayat. Sedangkan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, istilah sejarah mengandung 3 penjelasan, yaitu yang pertama, asal-usul, keturunan atau silsilah. Yang kedua, kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau, riwayat, tambu atau cerita. Dan yang ketiga, pengetahuan atau uraian dan kejadian yang benar-benar terjadi dalam masa lampau. Sejarah juga didefinisikan dalam berbagai bahasa. Di antaranya, ada bahasa Inggris, Yunani, dan bahasa-bahasa lainnya. Dalam bahasa Inggris, istilah sejarah dinyatakan dengan kata history. History ini adalah kajian atau catatan tentang peristiwa yang terjadi pada masa lampau, berupa peristiwa dalam kurun waktu tertentu suatu negara atau subjek lain. Selain bahasa Inggris, ada pula bahasa Yunani.
Dalam bahasa Yunani, sejarah berasal dari kata historia yang memiliki arti orang pandai. Dari definisi tersebut, dapatlah kita simpulkan bahwa secara sederhana, pengertian sejarah sebagai ilmu adalah ilmu yang mempelajari tentang peristiwa, orang, negara, atau kehidupan yang terjadi pada masa lampau. Ada pula yang mengatakan bahwa belajar sejarah berarti belajar tentang humaniora. Nah, lantas sejak kapan ya sejarah itu ada? Banyak yang beranggapan bahwa keberadaan sejarah dapat dilacak sampai abad ke-5 sebelum Masehi melalui kehadiran karya Herodotus. Pada 484 sebelum Masehi sampai 425 sebelum Masehi melalui karyanya yang berjudul Histori tentang sejarah perang Yunani Persia. Herodotus menulis tentang perang tersebut dengan menggunakan sumber sejarah, baik melalui pengamatan, prasasti, cerita lisan, hingga karyanya sudah memenuhi prosedur ilmiah. Herodotus adalah pelopor penulisan sejarah sesuai kaidah ilmu pengetahuan. Atas jasa-jasanya, ia disebut sebagai bapak sejarah dunia. Tradisi menulis ini kemudian dilanjutkan oleh Thucydides. Thucydides ini menuliskan tentang perang Peloponnesia antara Athena dan Sparta. Nah, buat kamu yang penasaran Herodotus itu seperti apa, dapat kamu saksikan seperti gambar yang ada di sebelah kiri. Selanjutnya, ketika kita sudah mengetahui tentang bapak sejarah dunia, yaitu Herodotus, ternyata Indonesia juga punya bapak sejarah loh. Ia adalah Sartono Kartodirjo. Ya, sama dengan Herodotus, Sartono Kartodirjo juga punya pemikiran dan karya-karya yang berhubungan dengan ilmu kesejarahan. Jadi, bapak sejarah dunia adalah Herodotus, sedangkan bapak sejarah Indonesia adalah Sartono Kartodirjo. Selain mengetahui tentang apa itu sejarah, siapa tokoh-tokoh sejarah, kita kemudian dapat mengetahui manfaat belajar sejarah melalui tabel di bawah ini. Ada beberapa hal yang dapat kita ketahui tentang manfaat belajar sejarah. Yang pertama, menjelaskan bagaimana manusia dan tindakan mereka mungkin dipengaruhi oleh situasi politik atau masalah ekonomi atau kondisi geografi. Melalui sejarah, kita akan memahami perilaku manusia dan nilai-nilai suatu masyarakat. Manfaat yang kedua, dapat memberikan pemahaman bahwa orang-orang pada masa lalu mungkin tidak memiliki nilai yang sama seperti yang kita miliki saat ini. Pemahaman tentang masa lampau akan membantu kita untuk menghindari kesalahan agar tidak terulang pada masa kini dan mendatang. Manfaat yang ketiga, untuk mengenal siapa diri kita melalui pribadi atau mengenal siapa kita secara kolektif sebagai bagian dari suatu kelompok masyarakat dan bangsa. Pemahaman tentang identitas akan menumbuhkan ikatan sosial. Contohnya, ketika kita mengetahui tentang sejarah keluarga, maka akan menumbuhkan jiwa saling membantu karena menjadi bagian dari suatu keluarga. Keempat, memahami memori dan tradisi yang diwariskan oleh generasi ke generasi sebelumnya kepada generasi mendatang, hingga bagaimana sejarah membantu kondisi kita saat ini. Yang selanjutnya, memahami memori dan tradisi yang diwariskan oleh generasi sebelumnya ke generasi mendatang, hingga bagaimana sejarah membantu kondisi kita saat ini. Dan manfaat yang keenam adalah menumbuh kembangkan kecakapan ilmiah seperti mencari sumber atau heuristik, memilah sumber verifikasi, dan menganalisis sumber sejarah atau interpretasi. Itulah dia penjelasan tentang konsep dasar sejarah pada materi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan berguna bagi kita semua.